Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibaadihi wa ashabihi wa li jami'il musannifin al-mukhlisin, khususan musannif kitab Riyadhul Badi'ah Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki, wa ila ruhi muallimi wa masyayikhi wa ustadzi syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, pada malam hari ini kita bertemu kembali, ngaji kembali, yaitu ngaji Ramadan. Kitab yang saya baca adalah kitab Riyadhul Badi'ah. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang bersuci. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar akidah dalam Islam, dasar-dasar ilmu tauhid, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, dan seterusnya, tentang malaikat, tentang hari akhir. Kita udah semua, mudah-mudahan kita mantap semua itu semua, ya, menjadi i'tiqad kita dalam hati kita. Itu merupakan rukun iman. Nah, kita masuk ke bab thaharah. Ini sudah mulai membahas tentang fikih, dasar-dasar fikih, yang mana ini masuk dalam rangkaian rukun Islam sebetulnya. Meskipun dalam rukun Islam itu pertama syahadat, kemudian sholat, tapi sebelum masuk ke sholat kita itu perlu tahu syarat-syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, yaitu tentang bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakati fid darini amin. Kitabut Thaharati, inilah kitab tentang toharoh, tentang bersuci. La yasihhu al-wudu'u, tidak sah al-wudu, apa wudu, wal guslu, dan mandi, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, illa bil ma'it tuhuri, kecuali dengan air yang suci. Tidak sah wudu seseorang, mandi seseorang, dan menghilangkan barang najis kecuali dengan air yang suci. Wudu itu adalah syarat akan sahnya sholat. Mandi juga begitu bagi orang yang berhadas besar. Menghilangkan barang najis itu juga harus bagi orang yang mau sholat, ya, apabila yang ada di tubuhnya atau bajunya atau tempat sholatnya itu ada benda najis. Nah, maka sahnya wudu, sahnya mandi, sahnya menghilangkan najis itu, ya, itu harus menggunakan air yang suci. Nah, itu. Apa air yang suci itu? Wa huwa, maka adapun ma'ut tuhur, air yang suci itu allazi, yaitu air lam taqa, yang tidak terjatuh fihi, di dalam air, najasatun, apa benda najis. Air suci adalah air yang tidak terjatuh benda najis. Nah, itu air suci. Wala syai'un, dan tidak pula sesuatu, terjatuh sesuatu, tohirun, benda suci, yadubu, yang cair, atau kalau di dalam syarahnya itu yatahallalu, yang tidak merubah warna air, atau air suci itu tidak kejatuhan barang najis, tidak kejatuhan barang suci, yang kalau kejatuhan barang suci itu sifat dan zatnya air itu berubah.
Itu. Tapi kalau jadi yang pertama air yang tidak kejatuhan benda najis. Yang kedua tidak kejatuhan benda suci. Yang kalau kejatuhan benda suci itu air suci itu berubah warna, zat dan sifatnya. Nah, maka itu boleh digunakan untuk wudhu. Nanti contohnya di belakang ya. Walam yakun, dan juga air suci itu walam yakun, dan tidak ada apa air suci itu qolilan sedikit, mustakmalan mustakmal, atau air yang sudah dipakai, itu namanya air mustakmal. Nah, selama air itu tidak sedikit, selama air itu tidak mustakmal, selama air itu tidak kejatuhan benda suci yang dengan kejatuhan benda suci itu merubah zat sifat air itu, dan juga selama air itu tidak kejatuhan barang najis, itu disebut air suci yang bisa mensucikan. Artinya bisa mensucikan itu bisa dipakai untuk wudhu, untuk mandi, dan untuk menghilangkan barang najis. Sudah ya, jelas ya saya kira. Wa yunhasaru, dan diringkas apa ma'ut tuhur, apa air yang suci itu, fi qismaini, di dalam dua bagian, dua macam. Air itu kalau diringkas ya itu dibagi menjadi dua, yaitu an-nazilu minas samai, yaitu yang turun dari langit. Jadi air yang turun dari langit. Yang kedua wan-nabi'u, dan yang tumbuh atau yang muncul minal ardi, dari bumi. Yang muncul dari bumi. Intinya air itu hanya ada dua, yaitu air yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Kalau yang dari langit namanya apa? Air hujan. Kalau yang dari bumi itu macam-macam, ada air sumber, ada air sumur, ada air gunung, air sungai. Nah, itu. Nah, lalu fa idza waqa'a, apabila terjatuh fihi, di dalam air itu, syai'un, apa sesuatu, minat thahirati, dari benda suci, allati tadzubu, allati yang syai'un minat thahirati tadzubus, cair, kal asli, seperti madu, au yamfasilu, atau pisah, minha, dari air yang suci itu, syai'un, sesuatu ya, atau sesuatu yang suci itu cair bentuknya seperti madu, atau terpisah bentuknya antara air dan benda, sekazzafaroni, seperti minyak za'faron ya, minyak itu kan terdiri dari ya ada unsur minyak, ada unsur air, kan gitu, itu minyak itu. Wa ghairuhu, atau selainnya ya, yang dengan kejatuhan benda yang suci itu, taghyiron, itu airnya berubah, fahisan, merusak zatnya air, sehingga dari rusaknya itu tarku ismuhu, namanya sudah berubah ya, bukan air lagi ya. Maka air seperti itu apa disebut? Tohirun, itu suci, fi nafsihi, di dalam dirinya air. Jadi airnya itu suci memang, lakinnahu, akan tetapi, la yarfa'u, tidak bisa menghilangkan al hadasa, kepada hadas. Jadi tidak bisa menghilangkan hadas itu maksudnya tidak bisa dipakai untuk wudhu atau untuk mandi. Jadi kalau ada air yang kejatuhan benda suci, yang dengan kejatuhan benda suci itu zat dan sifat atau nama air itu berubah, maka itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk berhadas. Nah itu. Contohnya apa ya? Air suci dikasih teh, ya enggak? Dikasih teh. Dan berubah itu, bukan air lagi, tapi menjadi air teh.
tehnya suci, airnya suci. Terus apa lagi? Air dicampur kopi, ya enggak? Sudah jadi air kopi itu. Yang itu merubah warna dan merubah bentuk, bahkan berubah nama. Itu suci, bisa diminum, suci. Ya, bisa dicicipi, bisa masuk dalam perut, suci itu. Tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk menghilangkan hadas, bahkan untuk menghilangkan najis. Air apa lagi? Air kuah, ya. Air dicampur bumbu, ya enggak? Dicampur rempah-rempah, ya, berubah warnanya. Air soto, air rawon, air bakso. Itu suci enggak? Suci. Nah, tapi ketika sudah seperti itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu. Wala yuthiru, dan tidak bisa mensucikan an-najisa kepada najis. Walau kana, meskipun ada air itu alfa kurbatin, ya, meskipun 1000 tempat lah, atau 1000 kirbah itu botol ya. Meskipun banyak air itu, yang tetap nggak bisa mensucikan. Tapi apakah suci? Iya, suci. Ya, bisa diminum. Nah, karena kejatuhan benda suci. Itu saja tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi. Apalagi kejatuhan benda najis, ya itu apalagi sudah, ya pasti sudah nggak bisa. Jadi hati-hati ya kalau yang punya air dalam wadah, entah di wadah di kamar mandi atau di wadah tandon ya di atas penyimpanan air, itu harus ditutup. Jangan sampai kejatuhan benda najis atau benda suci tapi akhirnya bisa merubah air itu. Wa misluhu, dan adapun umpamanya al-ma'ul makhlut, artinya air yang tercampur itu yaitu al-ma'u al-musta'mal, yaitu air yang mustakmal, air yang telah dipakai ya. Tapi mustakmal ini, jadi air mustakmal ini tohirun ghairu mutahhir ya, suci tidak mensucikan itu, ingkana, apabila ada air itu aqallu minal kullataini, lebih sedikit dari 2 kullah. Walam yataghayyar, dan tidak berubah, meskipun walam yataghayyar, dan tidak berubah bin najasati, dengan benda najis ya, meskipun tidak berubah. Kalau 2 kullah itu tetap di bawah 2 kullah itu tetap tidak bisa dipakai ya, meskipun kejatuhan benda najis dan tidak merubah. Itu kalau di bawah 2 kullah tetap tidak bisa dipakai untuk berhadas, mensucikan hadas. Wal mustakmalu, dan adapun air mustakmal, apa air mustakmal itu? Huwa, adapun air mustakmal itu allazi yang rufi'a, yang telah dipakai untuk rafa'a, yang telah dipakai untuk membilas bihi dengan alladzi hadasa ing hadas. Jadi air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk membersihkan hadas, air bekas wudu ya, air bekas wudu itu ya sudah, itu namanya air mustakmal ya, air mustakmal. Au uzilat bihi, atau telah dipakai membersihkan bihi dengan air itu najasatun, benda najis, atau telah dipakai untuk menghilangkan barang najis. Itu namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal itu bekasnya air wudhu itu kan suci. Asal kita sebelum wudhu suci dulu ya. Tapi bekasnya air wudhu ya, kalau kita tampung suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya air mustakmal. Wa idza waqa'a fihi, apabila terjatuh fihi dalam air suci itu najasatun, benda najis, wa taghayyara, dan berubah. Tentu yang dimaksud benda najis di sini dalam syarahnya Imam Nawawi menjelaskan ghairu ma'fun, yang tidak bisa dimaafkan.
benda najisnya nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau yang dimaafkan sih nggak apa-apa. Wa taghayyara dan berubah biha dengan najasah, dengan benda najis itu ta'muhu apa rasanya, au launuhu atau warnanya, au raihatuhu atau raihatu baunya, ya. Walau taghayyuran yasiron, meskipun dengan berubah yang sedikit, tanajjasa maka air itu menjadi najis. Walau kana qadral bahri, meskipun ada air itu qadral bahri sebanyak lautan, ya. Asal sudah berubah, ya, rasanya, warnanya dan baunya karena kejatuhan barang najis, maka air itu menjadi najis meskipun airnya sebanyak lautan. Ini contohnya. Tapi kalau sudah rasanya, warnanya dan baunya sudah berubah, tapi kalau airnya banyak, fa illam yataghayyar, tapi maka jika tidak berubah biha dengan kejatuhan benda najis itu, minhu dari air itu syai'un sesuatu, lam yatan minhu dari kejatuhan itu syai'un sedikit pun, lam yatanajas maka tidak menjadi najis. Tapi kalau banyak airnya, kejatuhan barang najis yang kemudian tidak merubah warna, bau dan rasanya, itu tidak najis. Illa, kecuali idza kana, apabila ada air itu aqallu minal kullataini, lebih sedikit dari 2 kullah. Ya, kalau lebih sedikit dari 2 kullah itu ya berubah enggak berubah ya tetap najis. Ya, kalau sudah kejatuhan benda najis itu. Wa idza jala, apabila hilang, ya, jadi air itu yang penting itu kalau di atas 2 kullah, selama tidak merubah airnya, ya, tidak berubah airnya ketika terjatuh benda najis, ya itu tidak, tetap suci, artinya bisa dipakai bersuci. Nah, tapi kalau sudah berubah warnanya, bentuknya, airnya, ya itu menjadi air najis. Kalau sudah air banyak itu tenang kita. Makanya kalau di kampung-kampung itu dulu, mungkin sampai sekarang, masjid-masjid itu tempat wudhunya kan besar-besar itu untuk menampung air yang di atas 2 kullah itu. Wa idza zala, apabila hilang taghayyuruhu, apa berubahnya air yang kena najis itu, binafsihi dengan dirinya, artinya berubah dengan sendirinya karena lamanya diem, au bima'in, atau sebab air wudi'a yang diletakkan atau ditambahkan fihi dalam air itu, ada tuhuron, maka kembali air itu tuhuron suci. Tapi kalau ditambah air lagi, sehingga dengan ditambahnya air itu warna dan bentuknya, kemudian rasanya itu juga berubah, maka air itu kembali suci. Saya kira ini ringkasan dari kitab-kitab fikih ini, diringkas ini. Wa kadza, dan demikian juga lauzala, apabila hilang atau ghayyuru, apa berubah, bimain, dengan berubahnya itu karena najis yang kering, bimain dengan air, ukhidha yang diambil minhu dari air, wa kana al-baqi, dan ada sisanya air itu setelah diambil tuh, kullata ini tetap di atas 2 kullah. Ya, yang penting tetap di atas 2 kullah, karena diambil airnya, air diambil untuk ini tentu kalau Imam di syarahnya karena kejatuhan benda najis yang kering, ya. Diambil airnya dan airnya itu kemudian berubah warnanya, ya. Asal dia ketika diambil airnya itu tetap di atas 2 kullah, maka air itu menjadi suci. Nah, itu. Wal kullatani, dan adapun 2 kullah, 2 kullah itu seberapa ini? Khamsumi'ati ritlin, yaitu 500 kati, biritli Baghdadin, dengan ukuran kati Baghdad.
Wa qadruha, dan adapun kira-kiranya bi khamsi kirabin min kirabil Hijaz, yaitu dengan 5 kirab. Kirab itu benda di negeri Hijaz, wadah di negeri Hijaz namanya kirab. Ya, itu 5 kirab dari kirab Hijaz. Ya, kalau kita buka penjelasan-penjelasan ulama di kita, 2 kula itu sekitar 270 liter. Atau kalau dibikin tempat itu ukurannya adalah semua persegi, ya. Perseginya itu 91,8 cm. Ya, anggap 1 meter berarti ya. 91,8 cm panjang, lebar semua, dan dalamnya sama. Ya, kira-kira segitu 2 kula. Ya, kalau bisa, kalau mau bikin itu ya dilebihin 1 meter lebih, itu sudah di atas 2 kula. Panjangnya, lebarnya, dalamnya gitu. Jadi kalau di literin ya itu sekitar 270 liter. Nah, itu air di atas 2 kula. Kalau sudah air segitu, asal itu tidak merubah, ya. Tidak berubah warna, bentuknya ketika terjatuh benda yang najis itu tetap menjadi suci. Namun demikian para hadirin, para sahabat-sahabatku semua, penjelasan air ini ya itu sebetulnya sudah selesai kalau kita itu sudah memakai air itu di atas tandon dan kita itu menggunakan keran. Itu sudah aman, itu sudah. Karena apa? Nggak ada lagi air yang mustakmal itu, ya. Kalau sudah pakai keran, air yang sudah kita pakai ya sudah, langsung mengalir, nggak usah dipakai lagi. Jadi penjelasan yang paling aman ya itu sudah. Ya. Ini kan kitab ini kan menjelaskan hukum minimalnya ya. Jadi berhati-hatinya itu kalau tanpa tandon, tanpa keran itu. Ya, atau di tempat-tempat yang kemaraunya panjang, dia harus menampung air, ya kan? Ya, itu harus dijaga yang seperti ini. Nah, itu. Dari mana saja ini? Belum kelihatan nih, teman-teman. Walau waqa'a, dan andaikan terjatuh fis samini, dalam minyak samin, masalan umpamanya au fil ma'il qalili, atau di air yang sedikit, apa yang jatuh? Najasatun, benda najis, la yaroha, yang tidak melihat kepada najis, al basaru, penglihatan, al mu'tadilu, yang biasanya, ya, yang sewajarnya, ya, seperti kita melihat biasa seperti ini, kita melihat air itu kejatuhan najis, tapi najisnya nggak kelihatan oleh mata telanjang kita. Ya, kalau di sini di syarahnya itu seperti nuktoti baulin, seperti percikan yang nggak kelihatan dari air kencing, itu kan nggak kelihatan, itu percikan kecilnya itu. Ya. Kalau ada ya sesuatu yang seperti itu, ya, terkena air, ya, au maitatun, atau bangkai, laisa, yang tidak ada laha di bangkai itu, damun sailun, air yang darah yang mengalir, atau terjatuh bangkai tapi dari binatang yang darahnya nggak mengalir, ya, darahnya nggak mengalir, ka'akrabin, seperti kalajengking, wa wazain, dan cicak, walam taghayyarhu, dan tidak merubah. Nah, yang penting ini, walam taghayyarhu, dan tidak merubah kepada air itu, lam yatanajjas, maka air itu tidak menjadi najis. Ya, yang penting tidak berubah. Kalau cuma sedikit itu nggak kelihatan gitu. Ya. Tapi ya kalau airnya banyak, untuk kehati-hatian ya nggak apa-apa, kita ganti. Ya, ini kan kalau air sudah tinggal sedikit, kejatuhan seperti itu kan gitu. Asal selama tidak berubah warna, bentuk, rasa, dan baunya, maka itu tidak menjadi najis. Nah, itu
itu sahabat-sahabat, ini penting ini ya. Mau wudhu, mau mandi itu perhatikan air ini. Ini dari Malang ya, dari Mojokerto. Bawahnya nggak ada lagi. Faslun, inilah sebuah fasal. Wa yahillu, dan boleh, halal, boleh, isti'malu jami'il mawa'ini, menggunakan seluruh wadah at-tahirati yang suci, min kulli jinsin, dari setiap jenis, illa mawa'inu dzahabi, kecuali wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Nah, ini nggak boleh makan mangkoknya dari emas, hebat sekali. Minum gelasnya dari perak. Ini namanya apa? Mubadzirin ya, gaya apa istilahnya, sombong. Fayuhramu, maka haram, isti'maluha, menggunakan wadah yang dari emas dan perak itu, liwairi doriratin, jika tanpa ada darurat. Kalau darurat gak ada lagi, adanya wadah itu ya gak apa-apa. Tapi kalau masih ada wadah yang lain, ya gunakan wadah yang lain ya. Boleh menggunakan wadah halal ya, yang asal suci dari jenis apapun, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Wa yuhramu, dan haram, isti'malul mutalli, dan memakainya sesuatu yang disepuh bidzahabin, dengan emas, au fiddatin, atau perak, sepuhan emas atau sepuhan perak. Nah, itu juga tidak boleh. In kasura, apabila banyak, tolauhu, apa sepuhannya, wa tahsulu, dan menghasilkan minhu, dari sepuhan itu, syai'un, sesuatu, bi'urdihi, sebab tebalnya barang itu, alan nari, karena dibakar pakai api. Jadi itu juga tidak boleh sepuhan emas ya. Wadahnya sih biasa dari besi, tapi disepuh emas dan perak, itu juga tidak boleh. Faslun, inilah fasal, al hayawanatu, adapun hewan-hewan, kulluha, semuanya, tanajjasa, itu najis, bimautiha, sebab matinya hewan itu, artinya bangkai ini ya. Ya, ketika mati sendiri itu jadi bangkai ya. Illal adami, kecuali anak Adam, wassamaku, dan ikan, wal jaradu, dan belalang. Hewan-hewan yang mati sendiri itu nggak boleh dimakan ya, jadi bangkai itu sudah, kecuali manusia. Ikan di lautan mati sendiri ya, itu masih bisa langsung dibakar, kasih kecap gitu ya. Dan belalang. Wal ma'kulu, dan adapun hewan yang bisa dimakan itu, al madbuhu, yang disembelih. Hewan yang bisa dimakan itu tentu adalah yang disembelih. In dzubiha dzabhan syar'iyyan, jika disembelih dengan sembelihan sesuai dengan syarat, sesuai dengan syariat ya. Cara-cara penyembelihan yang ditentukan oleh syariat ya, harus dengan baca bismillah ya, harus menyebut nama Allah, salah satunya itu. Wa juluduha, dan adapun kulitnya hewan itu ya, tathuru, bisa suci, bid, dibagi dengan disamak, zohiron, baik yang zohir, wa batinan, baik yang luarnya, wa batinan, dan dalamnya ya. Kulit-kulit bangkai ya, bukan kulit-kulit hewan yang disembelih itu bisa suci kalau di apa, kulit hewan ya disamak,
disamak itu apa ya? Dikerik, dibersihkan kulit-kulit bulu-bulunya itu. Nah, itu jadi illa jildul kalbi, kecuali kulitnya anjing wal khinziri dan babi. Ya, kecuali kulit anjing dan babi ya. Wal mutawallidu, dan yang dilahirkan minhuma dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Wa idza dubighal jaldu, apabila disama al jildu kulit, walam yugsal, dan tidak dibasuh ba'da dabghihi, setelah disamak, sara mutanajisan, maka menjadi kulit yang setelah disamak itu mutanajisan, tetap najis. Jadi meskipun sudah disamak tapi tetap harus dibersihkan ya, dibersihkan, disucikan, dibasuh dengan air. Fala yahillu, maka tidak halal, tidak boleh istimaluhu, menggunakannya kulit yang telah dipakai itu, ma'arutubati, dengan yang basah, dengan sesuatu yang basah, dengan dalam kondisi basah. Wala tasihhu, dan tidak sah as-sholatu sholat, ma'ahu, dengan kulit yang telah disamak itu ya, illa ba'da guslihi, kecuali telah dicuci, dicuci dengan air, disucikan dengan air. Jadi kalau cuma disamak saja itu masih belum bisa dipakai. Nah, ini adalah hewan-hewan yang bisa dimakan. Nah, termasuk bangkai hewan yang bisa dimakan itu apa saja. Ya, pokoknya selain anak Adam, ikan dan belalang, itu kalau sudah jadi bangkai itu tidak bisa, sudah apapun ya, semuanya. Nah, hewan yang bisa dipakai adalah, atau hewan yang bisa dimakan itu yang disembelih dengan sembelihan yang ditentukan oleh syariat. Dan kulit dari hewan yang disembelih itu ya, kulitnya itu bisa menjadi suci kalau disamak ya, dikeringkan di ini ya. Kalau mau pakai baju, digunakan baju, digunakan bahan jaket biasanya ya, kulit kambing, wool dengan. Nah, kecuali ya kulitnya anjing dan babi itu nggak boleh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, babu nawaqidil wudu'i. Inilah bab tentang menjelaskan tentang hal-hal yang merusak wudu, yang membatalkan wudu ya. Orang sudah wudunya menjadi batal, artinya harus wudu lagi. Nawaqiduhu, adapun yang merusak wudu, arba'atun, itu 4. Al-awwalu, adapun yang pertama, khuruju syai'in minal qubuli awid duburi, keluarnya sesuatu, minal qubuli, dari kemaluan depan, awid duburi, atau kemaluan belakang. Illa mani syakhsi, kecuali maninya seseorang, al khoriji, yang keluar, minhu, dari syakhsun, awwala maratin, yang pertama kali. Tapi kalau yang sesudah itu ya nggak bisa. Wasani, adapun yang kedua, zawalut tamyiz, hilangnya ketamyisan. Jadi orang sudah nggak berakal ini. Bijununin, sebab gila, au sekrin, atau mendem, mabuk, au marodin, atau sakit, au naumin, atau tidur. Ya. Illa, kecuali, miman, dari orang nama yang tidur, mungkinan nama yang tidur, mungkin mak'aduhu, yang tempat duduknya itu tetap min mukrihi, dari tempatnya ya, min mukrihi dari tempat dia itu
duduk. Jadi maq'aduhu itu tempat duduknya, mungkinan itu tetap ya. Maq'aduhu yang tempat duduknya itu memukirihi dari tempatnya. Jadi tempat duduknya tidak bergeser. Jadi orang tidur, kalau dia itu tertidur dengan duduk, yang dengan tidur duduk itu dia tidak bergeser posisinya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah bergeser tempat duduknya ketika dia tidur, tempat dia duduk itu bergeser, pindah, maka batal wudhunya. Nah, itu termasuk zawalit tamyiz ya. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur dan hilangnya ketamyisan karena sebab gila, terus mabuk, sakit, atau tidur. Ya, tidur, bangun tidur ya udah hilang. Kecuali dia itu tidur dalam keadaan duduk, tapi tempat duduknya itu tidak berubah, dia tetap posisinya. Ya, biasanya kayak gini orang yang mendengarkan khutbah Jumat ini sambil tidur ya, asal dia tidak bergeser ya itu nggak batal. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, mulama satu rojuli lil mar'atil ajnabiyati ya, ketemunya kulit laki-laki dan perempuan al ajnabiyati yang ajnabiyah, yang bukan muhrimnya ya, min ghairi hailin tanpa pembatas ya, bainajal dehima, di antara dua dagingnya ya, dua kulit daging ini. Jadi kalau ketemu kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada penghalang, maka menjadi batal. Walau kana, meskipun ada kullu minhuma, setiap dari keduanya itu haroman pikun ya, meskipun salah satunya itu orangnya pikun, nggak ngerti apa-apa gitu ya, hilang, nggak ada kesadarannya, tetap dia itu batal. Au hasolat, atau hasil al mulamasatu, apa bersentuhannya itu bi ghairil ikhtiyari, tanpa paksaan, tanpa pilihan, artinya terpaksa, bi ghairil ikhtiyari, tanpa pilihan. Begitu juga ya, wayan taqidu, dan rusak biha dengan itu semua, wudu kulli minhuma, apa wudu masing-masing dari keduanya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan ya, tersentuh kulitnya, perempuan yang bukan muhrimnya ini tanpa penghalang, tapi kalau masih ada kain gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau langsung ini batal. Warrabi'u, dan adapun yang keempat, masukubulil adami, menyentuh kemaluan depan ya, kemaluan depan al adami, anak Adam, au hulqati duburihi, atau lubang duburnya anak Adam, bibatinil kaffi, dengan telapak tangan yang di dalam ini, bila hailin, tanpa aling-aling, tanpa pembatas. Walau ma'asahwi, meskipun dibarengi dengan lupa. Lupa. Tapi kalau sudah kesentuh ya tetap. Awil ikrohi, atau paksaan. Wayan taqidu, dan rusak juga bihi dengan masu ini, dengan menyentuh ini, wudu'ul masyi faqat, wudu'nya orang yang tersentuh. Jadi
illa ingkanal masu, kecuali ingkana ada almasu apa sentuhan itu bainar rajuli di antara laki-laki wa unsa dan perempuan ajnabiyatin yang asing. Yang qadir. Jadi ibaratnya kalau yang yang batal itu orang yang menyentuh, ya, yang menyentuh. Kalau yang disentuh punya orang umpamanya ya, yang disentuh itu nggak batal, tapi yang menyentuh itu adalah yang batal wudunya. Fayan takidu maka rusak bihi dengan sentuh itu wudu uhuma apa wudu keduanya kama sabaqo sebagaimana yang telah lewat. Nah, kalau bersentuhnya itu saling menyentuh di antara dua laki-laki atau dua perempuan atau dua ya perempuan yang ajnabiyah ya. Jadi di antara laki-laki nomor saling bersentuhan ya maka dua-duanya batal ya. Tapi kalau salah satunya saja berarti yang batal itu yang menyentuh. Tapi kalau dua-duanya saling menyentuh ya maka batal kedua wudunya itu. Wa yahrumu dan haram, tidak boleh bil hadasil asghari sebab hadas kecil, as-sholatu apa sholat, wa tawafu dan tawaf. Orang yang masih punya hadas kecil artinya belum punya wudu, maka haram untuk melaksanakan sholat. Wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, menyentuh apa? Al-Quran, hatta kaisahu hingga kantongnya, wasundukahu atau bungkusnya, madama fihima selama ada apa mushaf itu fihima di dalam kantong dan bungkusnya. Wa yahillu dan boleh qalbu warokil mushafi membolak-balikan lembaran mushaf bi'audin dengan kayu illa infassalat apabila terpisah al-waraqatu itu apa lembaran Quran itu. Jadi kalau pakai kayu itu dibolehkan membuka lembaran itu. Wa hamalat alaihi dan membawa ya alaihi atas kayu itu. Wa yahillu dan halal hamluhu apa membawanya mushaf fi mata'in di dalam benda ya, benda lainnya illa kecuali in qusida apabila bermaksud membawa itu al mushafa kepada mushaf wahdahu, hanya mushaf itu bil hamli dengan membawa. Tapi kalau yang dimaksud membawa benda yang ada Quran itu maksudnya membawa Quran, maka itu tidak boleh. Tapi kalau tidak bermaksud membawa Al-Quran ya, artinya membawa benda yang lainnya, maka tidak apa-apa. Wa yahillu dan boleh hamlu tafsiri membawa kitab tafsir ingkana aksaru minal Quran apabila ada aksaro itu lebih banyak apa tafsirnya itu minal Qur'ani dari Qur'annya, yakin. Jadi kalau lebih banyak tafsirnya
ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih banyak Qur'annya, teks Qur'annya itu tidak boleh. Ya begitu juga terjemahan ya, kalau lebih banyak terjemahannya ya, tulisan Latinnya itu tidak apa-apa. Wala yamna'u dan tidak tercegah as-sabiyyu siapa anak kecil al-mumayyizu yang mumayyiz min masil mushafi dari memegang mushaf wa hamluhu dan membawa mushaf atau Quran li hajati ta'lim untuk kebutuhan belajar. Nah, itu kalau anak-anak itu tidak apa-apa ya. Faslun inilah sebuah fasal yajibu wajib al istinja'u. Apa istinja? Istinja itu membersihkan apa? Membersihkan, mensucikan setelah membuang kotoran. Min kulli kharijin dari setiap yang keluar minal kubuli dari kubul, dari kemaluan depan awid duburi atau dubur, ingkana najisan jika ada najisan najisnya. Artinya masih ada najisnya ketika keluar apa kotoran dari kubul dan dubur itu masih ada najisnya, maka wajib dibersihkan. Waluwisa dan walawis dan basahilah mahallahu rujihi ya, tempat keluarnya yang dari kubul dan dubur itu. Jadi harus dibasahi itu tempat keluarnya itu. Jadi kalau pipis kan tempat lubang pipisnya itu ya itu harus dibasahi cara membersihkannya. Wa yajuzu dan boleh ayyastanji'a untuk membersihkan itu asyahsu siapa seseorang bil ahjari dengan batu fakot saja. Walau bila udrin meskipun tanpa udur. Jadi boleh juga membersihkan itu dengan batu. Ya yang paling enak sih memang dengan air. Jadi istinja itu membersihkan setelah membuang kotoran baik kencing atau buang air besar itu dibasahi semuanya, itu harus dibasahi untuk dibersihkan. Nah, boleh istinja itu dengan batu. Walau bila udrin meskipun tanpa udzur, wa in kana ala tarfil bahri meskipun berada di pinggir lautan, itu boleh. Wal iktisaru dan adapun paling sedikitnya istinja itu alal ma'i itu menggunakan air. Afdolu itu lebih utama minal iktisari dari mencukupkan alal hajari atas batu. Jadi mencukupkan dengan air itu lebih utama daripada mencukupkan diri dengan batu. Wal jam'u bainahuma, tapi menggunakan bainahuma di antara dua-duanya, mengumpulkan bainahuma di antara duanya, artinya ya pakai batu ya pakai air, afdolu itu lebih utama. Jadi setelah pakai batu baru dengan air. Wa yajizbu dan wajib tanziful mahalli, membersihkan tempat min ainin najasati dari tempat najis, dari benda najis itu, wa asariha dan dari najis itu sendiri, wa asariha dan sisa-sisanya, in istinja jika beristinja bil ma'i dengan air. Fa in istanja maka apabila beristinja bil hajari dengan batu, Aufiyah maka dimaafkan anil asaril qalil dari bekas yang sedikit. Alladzi la yaziluhu, yang bekas itu tidak bisa dibersihkan illal ma, kecuali dengan air. Tapi kalau dengan batu, kalau masih ada sisa sedikit itu dimaafkan, yang itu tidak bisa dibersihkan lagi dengan batu kecuali dengan air, tapi nggak bisa lagi. Masih ada bekasnya sedikit itu dimakfu. Awil khasfis sugori, atau dengan pecahan tembikar, pecahan-pecahan kecil ya, pecahan-pecahan tembikar yang kecil.
Wa iniktasara apabila mencukupkan alal hajari atas batu, kalau kita itu beristinja dengan batu, wajaba maka wajib salah sama sahatin, wajib maka wajib salah sumasahatin apa 3 usapan. Jadi kalau dengan batu itu 3 kali usapan. Wa in nudhifa apabila dibersihkan al mahallu apa tempatnya, wa in nudhifa dan meskipun dibersihkan al mahallu apa tempatnya aqallu lebih sedikit minha dari 3 usapan. Ya meskipun tempatnya itu bisa bersih, ya sudah bersih lah, ya. Apabila dengan lebih sedikit dari 3 usapan tetap harus dibersihkan 3 kali. Fa illam tanzafhu apabila tidak membersihkan hu kepada mahal as-salasu apa yang 3, wajaba maka wajib ayyazida untuk menambah alaiha atas salas. Jadi atas yang 3 itu. Hatta yadzafahu hingga menjadi bersih. Jadi kalau memang 3 kali itu masih belum bersih, ya harus ditambah sampai bersih. Fa inna dhafahu apabila membersihkan kepada tempat itu biwitrin dengan bilangan ganjil, lam yuzad alaihi syai'an maka tidak usah ditambah alaihi atas tempat itu alaihi atas mahal itu syai'an sedikit pun. Tapi kalau sudah ganjil enggak perlu ditambah lagi. Tapi wa inna dhafahu apabila membersihkan hu kepada mahal bisyafa'in dengan genap, fasunnatu lahu maka adapun yang sunnah lahu bagi membersihkan itu ayyazida, yaitu dengan menambah wahidatan 1. Tapi kalau dengan genap itu sudah bersih, maka sunnahnya itu ditambahkan sehingga kalau dengan bilangan genap itu sudah bersih, maka sunnah ditambah 1 agar menjadi ganjil. Wa yaqumu dan mengganti, artinya wa yaqumu dan ada artinya bisa mengganti maqamal hajari ke posisi batu. Jadi kalau enggak ada batu bisa diganti fil istinja'i di dalam beristinja, kullu jamidin setiap yang padat, tohirin yang suci, husnin yang kasar, yaqla'u yang bisa mencabut ainan najasati kepada bentuk atau zatnya najis. Bentuknya najis, barang najis itu kakhir katin seperti sobekan kain. Tapi kalau nggak ada batu, beristinja itu bisa diganti dengan yang lain asal bendanya itu padat, suci, kasar dan bisa mencabut benda najis itu seperti sobekan air. Wa syurutul istinja'i dan adapun syarat beristinja bil hajari dengan batu, apa syaratnya itu? Alla yanshifa al kharij, selama tidak kering al khariju apa yang keluar, an najisu yang najis, selama benda najis itu masih belum kering. Wa alla yantaqila dan tidak berpindah apa benda najis itu anil mahalli dari tempat alladzi istaqarra fihi, ya, yang masih menetap fihi di dalam mahal. Artinya barangnya itu tidak berceceran kemana-mana, tidak berpindah-pindah. Yang keluar yang najis tidak berpindah-pindah. Wa alla yujawiza dan tidak melewati al baulu apa kencing, ya, hasyafataz zikri melebihi kepala, hasyafataz zakari ke kepala zakar.
Jadi kalau yang punya laki-laki itu asal najisnya itu tidak melampaui kepala dari kemaluan. Ya. Walal itu, dan tidak juga orang yang buang air besar sofhatal layataini, yaitu lipatan dua apa yang di belakang itu, sampingnya dubur itu, lipatan dua sampingnya dubur itu, ya, bokong lah istilahnya itu selama tidak melampaui itu, ya. Jangan sampai kotorannya itu melebihi lipatan-lipatan di sekitar dubur. Wa alla yaswila, dan tidak juga bertemu baulul unsa apa pipisnya perempuan ila mahadil jimaiha, ke tempat lubang jimaknya perempuan. Ya, jadi selama itu syarat-syarat beristinja dengan batu. Memang agak ini ya syaratnya ini. Yang paling aman dengan air, ya kalau masih ada air hendaklah gunakan air. Tapi yang namanya aturan fikih ya sudah diatur seperti ini. Andaikan tidak ada air boleh dengan batu. Ya, tapi kalau pas dengan batu ya harus hati-hati. Jangan sampai kotoran yang keluar itu tercecer kemana-mana. Ya, pipisnya juga jangan sampai melebihi keluar dari lubang zakarnya. Nah, ini ada yang mau tanya itu ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya silahkan diketik aja. Kalau kita bisa jawab kita jawab. Ya, itu Fitria Jana itu nanya. Sudah berapa lama ini? Sejam ada? Sudah sejam ya. Saya kira cukup dulu. Sahabat-sahabat, kita sudah dari mana? Bali hadir oleh Wali Mandar, ya sahabat-sahabat. Nah, insya Allah besok kita akan menjelaskan tentang wudhu. Ya, tadi itu sebetulnya sudah menjelaskan tentang wudhu, tapi tadi itu yang membatalkan wudhu. Nah, besok insya Allah kita akan ngaji lagi menjelaskan tentang bab fardu-fardunya wudhu. Ya, saya kira cukup ini sahabat-sahabatku semua, sudah 1 jam lebih kita ngaji. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan bisa dimengerti, dan kita dengan memahami bab najis ini, bab toharo ini, itu menambah kehati-hatian kita ya dalam urusan bersuci, dalam urusan bab wudu, ya, karena itu semua menjadi syarat sahnya sholat. Kalau itu nggak berhati-hati ya sholat kita itu nggak sah. Sementara sholat itu adalah ibadah, media untuk kita itu menyembah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Faya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.